Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan lagi tentang persamaan Boole ya, atau ekspresi Boole. Nah, ekspresi Boole ini itu ada dua bentuk. Yang pertama itu sum of product atau disingkat dengan SOP. Kemudian ada product of sum atau disingkat dengan POS ya. Nah, di sini nanti ada simbol yang nanti ketemu itu simbol dot ya, titik hitam seperti ini, dan simbol plus ya, artinya adalah kalau dot ini produk, kalau plus ini sum ya. Nah, kita lihat apa maksud dari SOP dan POS ini, dari mana asalnya. Kalau yang sum of product itu asalnya sebenarnya dari sini ya, sum of product, sum of product. Lihat ini ya, sum itu jumlahnya, of product. Jadi produk itu dijumlahkan. Makanya di sini kalau ada persamaan ekspresi Boole seperti ini, itu nanti istilahnya nanti dalam bentuk sum of product. Penjumlahan dari produk-produk ya. Penjumlahan dari produk-produk. Ini lihat plus dari produk-produk, ini produk disamkan ya. Kalau product of sum berarti yang sumnya diprodukkan ya. Sumnya itu sumnya, ini sumnya diprodukkan. Ya, diprodukkan oleh sini. Jadi di tengahnya itu simbol dot di sini. Sum diprodukkan atau product of sum dalam bahasa Inggrisnya ya. Jika ada ekspresi Boole itu yang ada or-nya kemudian di end-kan dengan or lagi, itu namanya sum of product ya. Jadi ini bentuk-bentuk dari ekspresi Boole atau persamaan Boole yang akan kita temukan. Ada dua macam bentuknya. Nah, ini yang pernah kita kerjakan sebelumnya, yaitu mengkonversi gerbang logika ke dalam bentuk persamaan Boole-nya atau Boolean expression-nya, ekspresi Boole-nya. Ini yang sudah pernah kita lakukan, yaitu bagaimana mengkonversi. Ada beberapa macam logic gate seperti ini. Apakah ekspresi Boole-nya? Ya, ini ekspresi Boole-nya. Ya, ini yang disebut dengan ekspresi Boole ya. Y sama dengan AB ya, seperti rumus matematik. Tapi di sini dalam logika maka disebut dengan ekspresi Boole ya. Di sini kemarin ini adalah gerbang NOR. Gerbang NOR itu ekspresi Boole-nya adalah A plus B dinotkan, itu kita anggap sama dengan N. Nah, N ini kemudian di N-kan lagi dengan C ya. Jadi C di N-kan dengan N, sedangkan N ini adalah ini tadi. Maka C diprodukkan dengan A plus B not ya, sehingga hasilnya ekspresi Boole-nya adalah ini, Y sama dengan C di N-kan dengan A plus B not. Nah, ini adalah kegiatan mengkonversikan gambar logic gates ke bentuk ekspresi Boole-nya. Ini tugas yang baru lagi ya, karena kemarin tugasnya banyak salah. Jadi saya berikan tugas baru. Silakan Anda kerjakan ini ya, yaitu dengan perintah buatlah ekspresi Boole untuk masing-masing rangkaian atau gerbang logika berikut ini ya. Jadi ada 3 macam sini, silakan dikerjakan. Ada lagi konversi yang lain, jenis konversi lain. Bagaimana kita mengkonversikan ya truth table ke dalam ekspresi Boole. Nah, kalau tadi kita sudah belajar bagaimana mengkonversi bentuk atau gambar rangkaian logikanya, gambar rangkaiannya atau logic gate-nya ke dalam bentuk ekspresi Boole. Sekarang bagaimana mengkonversikan truth table itu ke dalam bentuk ekspresi Boole-nya. Nah, ini ya, inputnya ini, outputnya ini nanti. Lihat, inputnya ini misalkan ada soal truth table seperti ini, disuruh mencari ekspresi Boole-nya. Nah, ekspresi Boole-nya jadinya seperti ini ya. Coba kita lihat. Dari mana kita dapatkan ekspresi Boole ini? Maka kita bisa lakukan 2 macam. Maunya outputnya dalam bentuk SOP atau dalam bentuk POS ya. Ada 2 macam. Nah, ini contoh ya. Contoh kita ingin menciptakan ekspresi Boole dalam bentuk sum of product. Maka dari tabel kebenaran ini kita ambil yang logik satunya saja, outputnya ya. Yang Y-nya 0 nggak usah diambil. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Maka di sini ada tanda panah, yang kita ambil cuma ini aja. Ini artinya apa? Kita lihat bahwasanya C0 kenapa C0? Ini kita lihat di sini C0
C not itu karena 0 maka di not kan ya. Karena C ini di sini 0 ya. Kita lihat yang baris ini dulu. Oke. Kenapa diambil yang ini? Karena tadi kita buat sistemnya SOP, maka yang diambil adalah logic 1, output yang logic 1 saja. Ada 2 di sini ya. Nah, kita lihat dulu yang ini, yang baris ini. Ini 011. 0 ini di C, berarti 0 ini di C, berarti C not. Ini C not ya. Diprodukkan atau di N kan dengan ini logic 1 itu B. Berarti B saja, karena bukan 0 ya, jadi B saja. Di N kan dengan B. Karena ini logic 1 itu di A, maka A saja. CBA sama dengan 1 ya. Oke, sekarang yang ini kita ambil yang baris kedua. C, karena C itu logiknya 1 maka C saja. Kita lihat yang ini itu punya B, karena dia 0 maka B not. Ya, B not. Di N kan dengan B not. Kemudian ini karena ini A nya 0 maka di sini jadi A not. Nah, ini semua di N kan. N sama dengan 1. Ada 2 sekarang kita buat ya. Ada 2 persamaan ekspresi bol. Nah, ekspresi bol ini dijumlahkan. Jadi kita ada dapat 2, maka C tadi yang ini. Nah, ini ya. Itu di N kan, di OR kan ya. Dengan yang kedua ini. Dapatlah persamaan Y. Inilah ekspresi bol dari sum of product. Ini sumnya, ini produk-produk dari beberapa bit ABC-nya ya. Inilah bentuk SOP. Jadi dalam bentuk SOP ini yang kita ambil adalah output dari logic satunya saja. Ya, ada 2 ini. Kemudian kita konversikan ke dalam bentuk notasinya CBA, di mana kalau dia 0 itu dikasih not, kalau dia 1 tidak dikasih not. Sedangkan di antaranya dikasih N ya. Setelah dapat semua baru di OR kan seperti ini ya. Sehingga adalah product of sum ya. Product of sum. Nah, jadilah sebuah persamaan atau ekspresi bol dari product of sum dari tabel kebenaran yang ini ya. Truth table atau tabel kebenaran. Oke, sekarang bagaimana kalau kita membuat bentuk posnya dari sebuah tabel. Anggaplah tabelnya berubah sekarang ya. Misalnya ada kasus baru, tabelnya seperti ini. Silakan Anda keluarkan ekspresi bolnya seperti apa dengan bentuk pos, Nah, dalam bentuk pos ini ada aturan. Kalau dalam bentuk pos ini, kalau tadi dalam bentuk SOP kita ambil outputnya yang 1 logiknya ya. Sekarang ini tidak, terbalik malah. Kalau dalam bentuk pos yang kita ambil adalah yang logic outputnya yang logic 0. Ini outputnya kan ini output ya. Ambil yang logic 0 saja. Nah, ini 2 ini. Nah, kemudian kita buat ekspresinya masing-masing. Yang ini ya, coba kita lihat. Kalau yang dalam bentuk pos, kalau A ini tadi 0 itu tidak not ya, kebalik malah ya, kebalik. Kalau A-nya 0 itu tidak 0. Tadi kalau di bentuk SOP, kalau 0 itu dikasih not atasnya. Tapi kalau dalam bentuk pos, kalau A-nya 0 itu jangan dikasih not. Tapi malah kebalikan ya. Kalau B-nya 1 harus dikasih not. Nah, namun ininya diganti dengan OR ya. Kalau tadi ini pakai N, yang di sini diantaranya ada OR ya. Ini kita buat sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah A plus B not sama dengan 0 ya. Kemudian yang garis kedua itu karena ini A-nya 1, B-nya 1, maka dikasih not semua ya. Kemudian ditandai tengahnya dengan OR. Jadi ada 2 sekarang, A not plus B not sama dengan 0. Kita gabungkan menjadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah sumnya diprodukkan dengan sum berikutnya ya. Ini ya dipluskan ya. Jadi ini diprodukkan ya. A plus B not diprodukkan dengan A not plus B not ya, sehingga sama dengan Y ya. Beda kan, ini adalah product of sum. Beda dengan ini tadi ya. Lihat di tengahnya ini ada produk, kalau yang ini di tengahnya ada sum ya. Tapi ininya juga berbeda. Nah, inilah cara mengubah
bentuk truth table ke dalam ekspresi bool-nya ya. Ini aturan yang saya jelaskan tadi. Jika ingin membuat ekspresi bool dalam bentuk SOP ya, maka ambil seluruh output yang berlogik 1 ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dan sumkan semua ekspresi ya, sumkan semua ekspresi. Ini ekspresi 1, ekspresi 2 disumkan. Nah, jika Anda ingin membuat ekspresi boolnya dalam bentuk POS, ambil output yang 0 saja seperti tadi ya. Kemudian produkkan seluruh ekspresi. Ini saya produkkan 10 ekspresi ini. Seluruh ekspresi saya produkkan. Ini produknya ya. Ekspresinya ini ekspresi saya produkkan dengan ekspresi yang ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Ya, jadinya seperti ini tadi atau seperti ini. Ya, tapi logiknya dibalik ya. Tapi logiknya terbalik. Kalau tadi A-nya 0 itu ada not-nya di sini, kalau di sini tidak ada not-nya, malah yang satu jadikan not. Ya. Oke, ini hati-hati. Selanjutnya latihan lagi ya, untuk Anda latihan lagi, buatlah ekspresi bool dari tabel kebenaran ini dalam bentuk POS dan SOP. Jelas ya? Jelas. Silakan dikerjakan. Selanjutnya ada teknik mengkonversi ekspresi bool ke dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel. Nah, gimana nih caranya? Yang pertama dalam kasus SOP ya. Sekali lagi, mengkonversikan ekspresi bool ke dalam bentuk tabel. Berarti soalnya ada ekspresi bool, yang ditanyakan adalah bagaimana bentuk tabelnya? Ya, bagaimana bentuk tabelnya? Nah, ini contoh yang untuk tipe atau bentuk SOP ya, bentuk SOP, sum of product. Nah, misalkan seperti ini. Didapatkan ada persamaan bool seperti ini ya. Seperti ini. Oh, kita lihat di sini ya. Ini sepertinya apa ini? Sum of product ya. Ini kasusnya ini. Berarti ini sum of product. Oh, berarti kalau begini sudah pasti logiknya 1 ini. Seperti yang tadi kita kerjakan. Ini berarti kita konversikan dulu. Ya, C-nya not, ini dia C-nya not berarti 0 ya, 0. Kemudian B 1, A not ya, ini sama dengan 1 outputnya ya, berarti ini ada A, B, C, Y-nya 1. Ini dalam desimalnya apa nih? 2 ya, 2. Oke, desimalnya 2 ini. Kemudian ada satu lagi. C 1 berarti, B not berarti 0. Kemudian A 1. Ini logiknya 1 outputnya. Ini bentuk desimalnya apa nih? 5 ya, 5. Nah, yang ada itu yang logiknya 1, 2 dan 5. Sementara yang lain logiknya 0. Berarti kalau ini misalkan ini ada, kita buat tabel baru berarti ya. Berarti ini 2, ini 5. Berarti angka yang lain dari 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu outputnya semua 0 ya. Gampang saja kan? Nah, 2 dan 5 itu maaf, ini 5 ini. 5, 2 dan 5 logiknya 1. Ini ya. Nah, ini. Nih, makanya ada tanda panah ini. Nah, dijadikan bentuk tabel kebenarannya. Nah, kalau sudah dapat ini berarti angka yang lain yang 0, 1, 3, 4, 6, 7 itu berlogika 0 ya. Nah, ini coba lihat. Selain dari itu, maka dijadikanlah logik 0 ya. Maka jadilah sebuah tabel 3 bit A, B, C, yang satu itu cuma, yang outputnya 1 cuma ada di ekspresi ini dan ekspresi ini. Sementara yang logik yang outputnya 0 itu di ekspresi yang lain ya, seperti 0, 1, 3, 4 itu outputnya semua 0. 6 dan 7. Ya, gampang kan? Kemudian ada contoh kasus yang lain. Ya, ini misalkan ketemu ekspresi bool seperti ini. Nah, ini tidak sama ya seperti yang di sebelah sini. Yang ini mana B-nya ini? Ya, B-nya kok nggak ada yang sini. Kok nggak ada B-nya? Baik, kenapa nggak ada B-nya? Nanti bagaimana cara membuatnya? Baik, kita ambil yang ini dulu.
ya. Ini sudah pasti CBA, berarti 1 1 1 ya. Ya, ini outputnya sama dengan 1. Berarti ini 7. Nah, 7 ini berarti di sini. Ini 7 ya. Ini 6 5 4 3 2 1 0 ya. Ini desimalnya saya buatkan. Desimalnya. Oh, ini berarti kalau ini tabelnya yaitu yang paling bawah itu logiknya 1. Oke, jadilah ini ya. Nah, sekarang ngikutin ini. Tapi yang ini bagaimana ini ya? Ini CA. CA ini berarti kalau C-nya not berarti 0 ya. 0 0 itu sama dengan 1 ya. Inputnya 0, tapi B-nya kemana? Oh, kalau B-nya nggak ada berarti B ini bisa saja 0 atau 1 ya. Berarti dua kemungkinan. Ada 0 0 0. Maaf, ini salah. B-nya di tengah ya, maaf. Berarti yang ketahuan cuma A not sama C not ya. Berarti 0 dan 0 ya. Ini sama dengan logik 1 ya. Nah, B-nya kemana? B-nya berarti bisa jadi dua kemungkinan, bisa diterima, boleh 0, boleh 1. Nah, kalau seperti ini bisa jadi output ekspresinya adalah C B not A not itu sama dengan 1, atau C not B not A not sama dengan 1 ya, atau bisa juga boleh C not B A not sama dengan 1. Nah, ada dua kemungkinan berarti ya. Makanya di sini buat dua kemungkinan. B-nya C dan A-nya sudah pasti 0 semua ya. 0 dan ini 0 ya, dan A not itu 0 dan A 0. Maka kemungkinan 2 diterima juga adalah B-nya, karena B-nya nggak ada, bisa jadi B-nya 0 dan 1 ya. Nah, ini outputnya 1 ya. Makanya ada dua kemungkinan ya. Jadi kalau ketemu ekspresi seperti ini ya, tidak ada satu inputnya, itu berarti yang input yang tidak ada itu bisa kemungkinan 0 dan 1 diterima ya, diterima. Nah, di sini buat 2 outputnya ya. Kalau ini sudah pasti ininya cuma 1 ya. Tapi kalau ini bisa kemungkinan 2, berarti 2 yang diterima ya, 1. Nah, outputnya 1 2 diterima, berarti 0 dan 2 dan 7 ya. Oke, ini untuk kasus ekspresi bol yang dijadikan tabel kebenaran dengan metode atau bentuk SOP ya. Ingat sekali lagi, kalau ini tidak ada notasinya, maka kemungkinan B-nya itu bisa not, bisa tidak not ya, boleh diterima. Ini dia nih. Nah, berarti ada dua kemungkinan. Ini bisa dipecah jadi 2 ya. C bisa jadi 2, B A not sama dengan 1, atau C not B not A not sama dengan 1 ya. Ini bisa dipecah menjadi 2. Nah, ini yang saya buatkan di tadi. Ini di sini, yang ini di sini ya. Kalau ini sudah pasti sudah ada CBA, tidak mungkin ada kemungkinan lain. Kalau ini dua kemungkinan ya, B-nya bisa not dan tidak not. Nah, ini seperti ini. Oke, saya gambarkan ya. Di sini letaknya, ini berarti nomor 2, di sini nomor 1. Yang lain silakan Anda isi 0 ya, seperti 001 isi 0. Yang lain isi 0, 001 selain yang tidak ada di sini boleh diisi dengan 0. Nah, seperti ini ya. Jadi yang di sini yang 11 aja keluarannya. Nah, ini untuk yang kasus SOP. Ini latihan lagi untuk Anda. Oh, maaf, ini bukannya. Kita coba buat metode yang POS sekarang. Kalau tadi SOP ya, yang ini sekarang POS, mengkonversikan aljabar bol ke dalam bentuk truth table-nya tapi dalam form atau bentuk POS. Nah, ini bentuk POS-nya ini ya. Coba kita lihat. Oh, ini ya. Kita lihat ini nggak sama yang tadi. Ini POS ya. Product of sum. Ini sum 1, sum 2, sum 3. Bagaimana cara mengkonversinya? Maka di sini kita buat tabelnya. Kita lihat dulu di sini ya. Kalau A plus B not, ini kemungkinan C-nya bisa apa ini? A plus
B not plus apa? C sama dengan 0 sekarang, bukan sama dengan 1 lagi ya. Atau A plus B not plus C not sama dengan 0. Nah, kalau tadi yang sum of product itu sama dengan 1 saya buat ya. Nah, ini untuk yang ini. Ini untuk yang ini, kemungkinan ada 2 ya. Kemudian yang ini saya buat di sini ya. C plus ada 2 kemungkinan, B plus A sama dengan 0, C plus B not plus A sama dengan 0. Oh, ini ada 2 kemungkinan lagi untuk yang ini ya. Nah, untuk yang ini ada 2 kemungkinan. Saya gabungkan sini. Nah, kalau yang ini sudah pasti tidak ada kemungkinan lain, hanya ada A not plus B plus C not sama dengan 0 ya. Baik, sekarang kita konversikan ke dalam bentuk angkanya. Ini apa nih angkanya? Berarti ini cara bentuknya bagaimana cara angkanya? Ini adalah kalau di bentuk pos ya, kalau tidak ada not itu berarti 0 ya, 0. Berarti kalau tidak ada not itu dianggap 0. Beda sama SOP tadi. Kalau dia ada not 0, kalau ini kebalik ya. Berarti ini kalau saya jadikan angka menjadi 0 ya. 0 kemudian 1, kalau B-nya not itu bukan 0 tapi 1 jadinya ya. 1, C-nya itu karena dia tidak ada not berarti 0 ya. Nah, ini karena ABC-nya kita di sebelah sini LSB ya, LSB ya di sini ya, LSB ya. LSB. Kita balik aja lah di sini biar gampang. Ini A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini ya. Nah, biar gampang. A di sini, B sini, C sini ya. Nah, ini 010. Ini berarti sama dengan 1 ya. Atau ini 010 sama dengan berapa nih binernya? Desimalnya 2. Berarti ini kita buat dulu 0 1 2 3 4 5 6 7. Oh, berarti ini maaf, ini bukan logik, ini 0 ya, 0. Logiknya 0. Seperti ini tadi, ini maaf, saya lupa tadi ya. Berarti 0 1 0 sama dengan 0 ya. Maka kita buat di sini 0 1 0 sama dengan 0 ya. Yang ini lagi ya, yang ini karena A-nya tidak ada not maka dikasih 0. B not itu karena ada not dikasih 1. Beda sama SOP tadi ya. SOP tadi kalau not dikasih 0. Kalau ini kebalik. C-nya not ya, C-nya not ini. C-nya not berarti dia sama dengan 1. Sama dengan 0. Nah, ini berapa ini? Angka 3. 3 berarti di sini ya. 0 1 1 0. Oke, sekarang yang ini lagi. Yang ini ini kebalikan malah ya. Terbalik ini. Ini A-nya not, saya buat di sini ya. A-nya not. Berarti A-nya not di sini. B-nya not. C-nya not. Sama dengan 0. Oh, berarti ini angka 0. Angka 0 di sini. 0 0 0 0 ya. 0 0 0. Yang ini lagi. Yang ini sudah pasti C-nya not, B-nya ada not 1, kemudian A-nya di sini not. Ini angka 2 tadi, angka 2. Angka 2 sudah jadi tadi. Angka 2 sudah 010 sama dengan 0. Ini dia. Ya. Nah, 010 sama dengan 0 sudah. Yang ini yang terakhir lagi, yang ini ya. Yang ini terakhir. Berarti ini menjadi apa ini? A-nya 0, A-nya not 1, 1, B-nya 0, C-nya 1 ya, sama dengan 0. Berarti ini angka berapa nih? 5 ini ya. Desimalnya 5. 5-nya di sini. Nah, 1
0, 1 sama dengan 0. Oke, yang lain apa? Yang lain dianggap 1 ya. Nah, 1 berarti binarnya berapa nih? 7. 1 2 3 6 1 1 0. Ini 4 1 0 0. 1 itu 0 0 1. Nah, jadilah jawaban kita seperti ini. Ya, paham ya mudah-mudahan. Oke, jadi Anda boleh membuat latihan baru ya. Latihannya ini silakan buat truth table dari ekspresi bool berikut ini ya. Ekspresi bool yang sum of product, yang ini adalah product of sum. Silakan buat tabel kebenarannya. Maaf, ini product of sum di sini ya. Product of sum di sini sum of product. Nah, sob terbalik. Sum of product. Berikutnya kita mengkonversikan ekspresi bool ke dalam bentuk logic gates ya, logic gates, atau mengkonversikan ekspresi bool ke dalam bentuk gerbang logika. Nah, ini bagaimana? Kalau ketahuan ekspresi boolnya, bagaimana bentuk gerbang-gerbang logikanya? Nah, ini seperti ini ya. Seperti ini. A, B, C berarti A diorkan dengan B. Kita cari dulu gerbangnya ini. Kemudian 2 ini outputnya tadi, yang ini di sini ya. Ini outputnya A plus B diorkan lagi dengan C. Nah, jadilah seperti ini. Di sini Y-nya sama dengan ya ini ya. Oke, kemudian kalau yang ini bagaimana? Ini ada soal ini ya. Silakan buat gerbang logikanya. Maka kita lihat dulu. Oh, ini gerbang apa ini? Gerbang N. Ini gerbang N. Ini gerbang N. Nah, kita buat dulu gerbangnya ya. A not. Nah, ini gerbang not. Jadi ada A di N-kan dengan B, tapi A-nya dinotkan dulu. Nah, ini dia ya. A-nya dinotkan dulu. A-nya dinotkan dulu, berarti ini A not di N-kan dengan B. Mana B-nya? Ini B-nya. Nah, inilah N-nya ya. Ini N yang pertama ini. A not hasilnya adalah dengan B, maka di sini A not di N-kan dengan B. Ya, ini yang pertama sudah. Kalau yang ini bagaimana nih? A dinotkan dengan B not. Maka kita buat gerbang baru. Ini dia gerbangnya. A tadi A di N-kan dengan B not. Ini B not-nya di sini. Di N-kan di sini, maka di sini keluarnya A di N-kan dengan B not. Ini yang kedua ini ya. Nah, kemudian ada B not di N-kan dengan C. Maka kita buat satu gerbang N lagi. B not, mana B not? Oh, ini sudah ada B not. Kita ambil dari sini aja ya. Karena B not sudah jadi, ini kita ambil dari sini, cabangkan. Kemudian di N-kan dengan C. Nah, inilah dia ya, yang ini. Terakhirnya adalah diorkan semuanya. Ya, diorkan semuanya. Oke, ini diorkan dulu dengan ini. Diorkan dulu dengan ini. Berarti yang ini diorkan dengan yang sebelahnya. Oke, ini saya orkan dengan ini. Nah, ini saya orkan dengan ini. Masukkan ke gerbang-gerbang OR. Terakhirnya ini saya orkan dengan yang ini, ya. OR kedua, OR pertama, OR kedua. Yang hasil ini saya orkan lagi dengan B dan C. Nah, ini dia ya. Ini hasilnya tadi. Yang dua ini saya orkan lagi dengan B not C tadi, ya. Jadi hasilnya adalah persamaan ini. Gampang kan? Gampang ya. Jadi kita ambil dulu yang kecil-kecil, nanti kita lihat yang besarnya apa. Ini OR ya, ini OR. Yang kecil dulu kita kerjakan, yang ini lebih kecil lagi kita kerjakan. A not dulu. Ini B not dulu. Baru kita kerjakan yang ini. Ya, yang agak besar. Baru kemudian kita kerjakan lebih besar lagi yang ini, plus yang OR-nya. Ya, itu cara konversikan dalam bentuk gerbang logika. Nah, ini tugas Anda lagi, buatlah logic circuitnya
dari ekspresi bool berikut ini. Ini ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal. Silakan dikerjakan konversi dari ekspresi bool ke dalam bentuk gerbang logikanya. Baik, itulah dulu kesempatan kali ini pelajaran kita. Nanti kita lanjutkan lagi. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.